Shalom Ibu dosen Guru Pamor. Perkenalkan, nama saya Ibu Marjaya Dairi, tempat mengajar SD Negeri Sorono Wetan 04, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hari ini saya akan mengajar kelas 1 semester 1 pembelajaran 5 dengan judul Tanganku untuk Menolong. Shalom anak-anak. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dan nanti kita juga akan berdoa. Ada yang sudah siap memimpin kita di dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan Joni. Ya, mari berdiri yuk. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Dalam dulu latihan menggunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa sudah Melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Yesus kamu belajar kami Tuhan dari awal sebesar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Joni. Silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran. Tolong dengarkan baik-baik ya. Theo, Angel, Petra, Daniela, Raja, Joni, ya semua hadir ya. Terima kasih untuk anak-anak yang hebat, rajin sekolah ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan tepuk semangat atau anti bullying ya. Udah bisa belum? Oke, ya. Kita tepuk anti bullying. 1, 2 ya. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Bullying, no. Sayang teman. Oke, ya. Untuk selanjutnya agar kelas kita tertib, maka kita harus dapat membuat kesepakatan supaya di kelas kita dapat tertib. Berdiskusi untuk kesepakatan kelas. Ya, silakan Joni dulu. Tidak jalan-jalan dalam kelas. Oke. Terus di depan ya. Ya. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya, tidak jalan-jalan di dalam kelas. Terima kasih Joni. Ada lagi? Ya, silakan Angel. Nah, nih kesepakatan kita di dalam kelas. Tidak jalan-jalan di dalam kelas. Sekarang Angel.
Mari kita taati bersama. Jelas anak-anak? Jelas. Siap mengikuti? Siap. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Nanti anak-anak akan melihat gambar tangan, ya. Diharapkan anak-anak nanti dapat memahami dan mengerti apa gunanya tangan, ya. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak akan menonton video pembelajaran. Nah, diharapkan nanti anak-anak dapat memahami atau dapat menceritakan atau dapat merasakan apa setelah menonton video tersebut. Ya. Yang ketiga, nanti anak-anak tadi Aki menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu, ya. Anak-anak diharapkan dapat mengelompokkan gambar, yaitu gambar yang dilakukan tangan hal yang baik dan gambar tangan yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang keempat adalah nanti anak-anak akan membaca Alkitab, ya. Nah, nanti di dalam membaca Alkitab itu ada salah satu tokoh yang menggunakan tangannya untuk menolong orang lain, ya. Dan yang terakhir adalah nanti anak-anak akan menggambar tangan, ya, menjadi tugas, kemudian nanti diwarnai dan diharapkan anak-anak dapat memahami manfaat tangan yang diberikan oleh Tuhan. Jelas anak-anak? Jelas. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, ada 4 bentuk penilaian kita pada hari ini, ya. Yang pertama adalah penilaian secara lisan. Penilaian secara lisan itu adalah anak-anak nanti ibu bertanya, anak-anak akan menjawab, ya. Kemudian nanti yang kedua yaitu penilaian secara tertulis, ya. Nanti ibu akan memberikan tugas, anak-anak akan menulis di situ, ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian secara berkelompok. Nanti kita ada bentuk kelompok, nanti masing-masing nanti akan mengerjakan tugas kelompok dan nanti ibu akan memberikan nilai, ya. Dan yang keempat adalah yaitu penilaian secara keterampilan. Nanti ada tugas keterampilan yang ibu akan berikan, yaitu menggambar tangan. Nanti anak-anak akan mengerjakannya dan ibu akan memberikan nilai. Paham anak-anak? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, silakan Theo. Ya, betul sekali, yaitu tentang keringat. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu indera lain, yaitu tangan. Ya, mana tangannya? Ya, silakan turunkan tangannya, ya. Jadi kita pakai tangan kita untuk menolong orang lain, ya. Oke. Nah, anak-anak, ada tugas yang diberikan oleh ibu guru, ya. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menulis belum ini? Oh, sudah bisa. Hebat, ya. Baik, nanti ditulis di depan ya jawabannya. Oke, ibu guru akan baca. Siapa yang menciptakan tangan? Silakan Angel. Wah, anak hebat ini, ya. Luar biasa. Sini, sini. Ya, betul sekali. Tuhan, ya. Oke, terima kasih Angel. Pertanyaan yang kedua. Berapa tangan yang Tuhan ciptakan? Wih, silakan. Petra. Nah, luar biasa. Oke, silakan. Iya, terima kasih, betul sekali. Yaitu dua. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana rasanya jika tidak memiliki tangan? Siapa ya? Ya, silakan Theo. Nah. Oke, berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Ya.
dengan baik agar anak dapat memahami dan mensyukuri betapa banyak pemberian kita buat anak. Ini ada seorang pemuda, dia keterbatasan fisik, tak punya tangan, dan dia bekerja semaksimal mungkin ya. Coba anak itu lihat ya, siap? Oke. Ya, dia ada tangan, dia menggunakan kaki untuk berkaji. Ya, dia juga minum menggunakan kaki. Meskipun lahir tidak memiliki kedua tangan, tetapi Bejo, warga desa Sahang, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, memiliki semangat hidup yang pantang menyerah. Meskipun masih tinggal bersama kakak iparnya, Bejo tetap bisa beraktivitas layaknya orang lain. Namun semuanya dilakukan dengan menggunakan kedua kaki, mulai dari mengaduk kayu, memotong rumput, dan juga berbagai aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, Bejo juga bisa memanjat pohon dengan cepat sambil membawa alat untuk memotong buah. Semuanya dilakukan hanya dengan kaki. Meski demikian, tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Bejo saat ini. Sejak kecil, dia sudah putus sekolah karena keterbatasan. Nah, anak-anak tadi sudah menonton video. Kira-kira apa yang menurut anak-anak, perasaan apa yang ada di hati anak-anak? Bisa diungkapkan. Kira-kira apa? Kasihan, sedih, apa lagi? Malu ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur Tuhan memberikan kita dua tangan dengan lengkap. Maka oleh karena itu kita harus menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang baik. Contohnya menolong teman-teman ya. Jadi itu hal yang ibu guru sampaikan. Lakukan apa-apa dengan tangan ini untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak kita akan mengelompokkan gambar ya. Nanti di sini ada gambar perbuatan yang baik dan gambar perbuatan yang tidak baik ya. Nanti ini secara berkelompok ya. Nih, kemudian ini di dalam ini ada gambar-gambarnya ya, dikelompokkan ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa maju ke depan. Ibu guru akan nanti melihat, oh sudah benar atau belum ya. Oke, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Oke, di belakangnya ada. Nah, ada remnya ya. Nomor 1, nomor 2 maju. Geger. Oke, yuk. Bisa sendiri sendiri. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, dengarkan lihat ya. Baik. Nah, ini akan lihat kelompok 1. Wah, benar semua. Kelompok 2, juga benar semua. Wah, benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, ada salah satu tokoh Alkitab yang menggunakan tangannya untuk menolong sesama ya. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Nah, di situ ada seorang dari Yahudi sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko ya. Nah, jalan yang dilewatinya itu adalah jalan yang sangat sepi. Di perjalanan tiba-tiba ada penjahat, ya, dia dipukuli, kemudian dia dirampok barang-barangnya, ya. Selain dia dipukuli, barangnya diambil semua, ya, sampai juga badannya karena dipukuli babak belur, ya. Nah, kemudian setelah dia dirampok, dipukuli, penjahatnya meninggalkan dia, dan dia sendirian di situ, dan dia berteriak tolong, tolong, tapi tidak ada satu pun yang mendengarnya, karena jalan itu sangat sepi.
Jangan sepi, ya. Kemudian ada seorang yang melewatinya. Dia adalah seorang imam, ya. Imam melihat, ya tidak mau menolong, hanya melihat saja melewati jalan itu. Kemudian ada orang kedua yang lewat, ya. Dia melihat dan tidak mau menolong juga. Dia adalah seorang Lewi, ya. Itu orang yang kedua. Lalu ada orang ketiga. Nah, ini orang ini dia mendengar suara tolong. Lalu dia turun dari keledainya, kemudian dia mengangkat orang ini tadi, ditaruh di atas keledainya. Nah, dia rela berjalan kaki, ya. Dia ini orangnya baik sekali, ya. Kemudian dia bawa kemana? Ke tempat penginapan. Untuk apa? Untuk merawat, diobati luka-lukanya, ya. Sampai orang ini tadi yang bilang ini sembuh. Nah, dan semua biaya ditanggung oleh orang yang baik hati ini, murah hati, suka menolong. Nah, anak-anak, siapa bapak yang baik hati ini? Siapa namanya? Orang Samaria. Orang Samaria, ya. Nah, anak-anak, ketiga tokoh ini tadi, anak-anak pilih yang mana? 1, 2, 3. Tiga. Kenapa pilih yang 3? Dia murah hati dan baik hati. Iya, murah hati, baik hati, menggunakan tangannya untuk menolong orang lain, sekalipun tidak satu suku dengannya. Nah, Tuhan juga ajar kita untuk menolong sesama kita, ya. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya dan sebagainya, Tuhan ajar kita untuk tidak membeda-bedakan. Kita harus semua orang, kita harus menolong. Jelas anak-anak? Baik. Nah, anak-anak, sekarang ibu berharap untuk kalian bisa menceritakan kembali cerita yang barusan diceritakan oleh Ibu Guru. Nanti menceritakan melalui gambar sesuai diurutkan gambar yang tadi, ya. Nah, anak-anak, nanti siapa yang benar dan semuanya cukup baik dan cepat, nanti Ibu akan memberikan reward, ya. Paham, anak-anak? Oke, silakan. Ya, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan, ya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan, maju ke depan, bawah. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 2, ini dulu. Ya, mundur ya sudah. Sekarang kita akan cek, ya. Kelompok 1. Ya, betul semua. Kita akan ke kelompok 1. Kelompok 2. Ya, betul juga. Oke, dan kelompok 3. Iya, benar semua. Juga untuk kelompok 3. Tapi ada tadi kelompok yang paling duluan, yaitu kelompok 2. Maka kelompok 2 diberikan reward. Nah, ini kelompok 2. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Silakan anak-anak menulis di buku tugas, ya. Nah, ini soalnya, ya. Ya, silakan ditulis. Salin, ya, di buku tugas
Baik anak-anak, ibu akan memberikan tugas yaitu menggambar tangan, ya. Nanti anak-anak akan menggambar tangan dijiplak di kertas ini ya. Kemudian diwarnai. Oke, minggu depan bisa dibawa kembali untuk dinilai, ya. Oke, silakan. Ya, kertasnya ambil lagi ya. Silakan kerjakan. Bagus. Oke. Ya. Oke, ya bagus. Nah. Oke, nah. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bersama apakah anak-anak apa yang bisa anak-anak memberikan kesimpulan pada hari ini dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan Joni. Akan memahami hubungannya tangan. Ya, hari ini dalam pembelajaran hari ini kita dapat memahami gunakan dengan baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, kita hari ini dapat memahami dalam menolong tidak boleh membeda-bedakan, ya. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan, mensyukuri tangan kita ini yang diberikan oleh Tuhan untuk menolong sesama. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada jelas? Baik, kalau begitu mari kita menutup pembelajaran kita hari ini. Kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, kemudian dilanjutkan dengan doa. Ya, ada yang siap memimpin kita di dalam pujian dan doa? Ya, silakan Petra. Ayo berdiri yuk. Nah. Oke. Baik anak-anak, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.